Siapa bilang makan pizza bisa bikin gendut? Eits, gak mau pizza ya. Lu bisa dapetin 42 gram protein per slice pizza dan ini cocok banget buat lu yang lagi diet. Cuma 30 menit, seriusan. Yuk, kita buat. Siapin semua bahan yang udah gue tulis di caption. Pertama-tama kita mau marinasi dagingnya dengan paprika powder, cinnamon powder, garlic powder, black pepper, kaldu jamur, salt, dan aduk semua. Gak usah pakai minyak, tumis bawang putih cincang, pastikan apinya besar ya. Tambahkan juga cabai potong dan jagung manis dipil, lalu masak dengan api besar ya. Kita mau dapetin flavor smoky di dagingnya. Terakhir kita chop parsley dan that's it. Udah jadi. Sekarang kita ambil wrapnya. Jangan lupa ini mesti harus dibasahin dulu. Kita bagi dua seperti ini, kemudian kita oleskan dengan pasta tomatnya dan kita isi dengan isian daging yang sudah kita buat. Lalu kita gulung segitiga seperti ini. Kita akan buat 6 slice pizza, so kita mesti gulung dan isi 6 kali. Gak perlu sempurna, bocor-bocor dikit juga gak masalah. Oke, kalau sudah semuanya, terakhir kita mau susun pizzanya di loyang seperti ini, lalu taburi keju mozzarella sepuasnya dan tabur parsley secukupnya. Habis itu kita panggang pizzanya di suhu 180 derajat Celcius selama 15 sampai dengan 20 menit. Sekarang kita buat sausnya, ini mudah banget, kalian tinggal campurkan yogurt, cream cheese, garlic powder, black pepper, salt, mayo, dan parsley, dan aduk. Wah gila sih, ini udah jadi dong pizzanya, nggak sampai 30 menit. Oke, sekarang kita coba. Kalau lu takut makan pizza, kalorinya kan tinggi banget buat menu dia. Ini cocok banget. Jadi ada smoky-nya, terus ada pedes ya. Tadi kita ada tambahin cabe, terus parsley-nya seger, enak banget. Terus terakhir itu ada cheese-nya kayak cheesy banget. Ini porsinya lumayan banyak ya. Jadi gua akan wrap dengan olive oil, terus habis itu gue simpan. Gua kalau mau makan, gue tinggal microwave lagi. Rest mesti recook sih. Enak banget dan cocok banget buat dia. Gak digoreng, tapi bisa garing, lumer lagi. Ini dia pisang coklat yang naik kelas. Rendah kalori, rasanya enak banget. Cukup siapin aja pisang, coklat, sama rice pepper. Nah, di sini coklatnya gue pakein 85% dark coklat ya. Kocok telur sama kasih sedikit fresh milk ya. Lalu balur rice peppernya ke dalam telur. Kalau sudah, tinggal masukin pisang sama coklatnya. Kemudian lipat kayak gini ya. Ini sih bentuknya malahan mirip kayak pastry ya. But that's okay. Yang penting tetap pisang coklat ya. Kalau sudah, ini kita tinggal air fryer di suhu 180 derajat selama 20 menit. Masih bilang cemilan sehat itu hambar dan gak enak. Stop nyiksa diri kalian ya. Kalian sih mesti cobain ini sih. Garing. Ini gak ada yang pakai minyak sama sekali. Hasilnya itu cantik sekali ya. Kayak pastry ya. Wow, lumer. Dan air fryer kita bisa dapetin tekstur garingnya ya. Dalamnya lembut, coklatnya lumer. Dan ini kita pakai 85% dark chocolate. Kalau gue nggak terlalu suka begitu manis begitu ya. So menurut gue ini udah enak gitu. Tapi kalau kalian merasa ini kayak kurang manis gitu ya, mungkin kalian bisa tambahin madu. Ini yang pengen makan pisang coklat, menghindari gorengan, tuh orang bikin kayak gini aja di rumah. Enak banget. Cobain! Daripada kalian makan nugget yang isinya banyakan tepung, please banget kalian coba bikin nugget ini di rumah. Full daging, bikinnya simple, enak banget. Kuncinya wajib pakai ayam yang bagian tendernya doang. Oke, gue mau marinasi dulu pakai smoke paprika, garlic powder, black pepper, lemon, garam, dan kaldu jamur. Terakhir kita kasih tepung tapioka sedikit dan didiamkan 20 menit. Kalau sudah, kocok telur, terus kita celupkan ayamnya kayak gini, kemudian kita ambil cornflake. Nah, kalau pilih cornflake, pilih yang ingredientnya 90% jagung dan gak pakai minyak ya. Tinggal dihancurin seperti ini dan balur ayamnya seperti ini ya. Kalau sudah, gue mau bake ini. Kalau ada air fryer juga bisa. Suhunya 180 derajat selama 20 menit. Oke, sambil menunggu nuggetnya matang, sekarang kita bikin sausnya ya. Gampang banget, tinggal pakai barbecue sauce, kemudian kita tambahin madu sama smoke paprika, jadi deh smoke honey barbecue sauce ya. Bisa jadi cocolan atau mau diglaze di atasnya kayak gini juga enak, rendah kalori dan tinggi protein, cocok banget buat kalian yang jaga makan tapi pengen ngemil. Nugget itu udah jadi. Aku bikin nugget yang tentunya pastinya sehat dan enak banget. Ini tuh juicy, ya. Ini tuh tender banget. Terus tadi kita pakai cornflakes, so di luarnya itu teksturnya garing. Ini ada manis, pedas, asin, gurih, kemudian ada smoky-nya. Ini mantap. Enak banget ya. Nggak bisa berkata-kata. Stop, beli martabak di luar, mending bikin sendiri, tanpa minyak, tanpa tepung, dan tinggi protein. Cocok banget buat lo yang lagi diet dan build muscle otot. Caranya gampang, potong daun bawang, bawang bombay, dan jamur king oyster. Kalau sudah, tinggal dicampurin aja sama daging sapi giling, kemudian kita tambahin telur. Oke, sekarang kita bumbuin. Nah, penting banget buat resep ini pakai bumbu kari yang banyak banget. Dia rasanya mirip kayak yang di abang-abang. Untuk bumbu lengkapnya, gue tulis di caption ya. Koreksi rasa, kemudian tinggal dicampur. Kocok 2 butir telur, kemudian ambil rice pepper. Balurin telur ke rice pepper. Nah, ini bakalan jadi kulit martabaknya. Oke, kalau sudah tinggal tuang daging dan ini kita akan layer 2 kali. Lalu terakhir tutup lagi dengan rice pepper. Sekarang tinggal di bake aja di suhu 200 derajat selama 20 menit. Wah, bikinnya sat banget. Oke, sekarang kita mau bandingin sama martabak abang-abang ya. Aku mau makan sama cabai.
Hmm. Hmm. Wow, terlalu itu pedes banget. Kulitnya ini gluten free, warna crispy, ya, tinggi protein, nggak pakai tepung sama sekali, nggak pakai minyak sama sekali. Kali ini kita buat martabak yang bener-bener versinya itu lebih sehat. Ini bener-bener nggak pakai minyak loh. Ini sih gue punya diet kayak nggak berasa lagi kayak diet cuy. Pokoknya nggak ada obat deh, enak banget. Lu lagi diet, tapi lu lagi pengen banget makan bakso jadi gagal deh dietnya. Mending lu bikin bakso sultan full protein dan tanpa tepung. Salah satu brand terkenal itu hanya pakai daging sapi 67%. Sisanya tepung, pengawet, pengenyal, dan bahan lainnya. Kali ini daging yang gue pakai adalah bagian sengkel. Kemudian tinggal digiling aja dan dicampur sama es batu dan putih telur beku. Selanjutnya kita tinggal masukin per bumbu. Anyway, yang gue bikin ini bakso urat ya, jadi teksturnya gue nggak mau terlalu halus. Kuncinya daging sapinya itu perlu beku pas digiling. Sih, teksturnya kalis banget kan? Oke, saatnya kita buletin. Jujur gue nggak jago bikin bulet bakso, susah cuy ternyata. Nah ini perlu siapin air panas ya pas ngebulet ini. Kalau baksonya udah ngambang, langsung masukin ke air es ya. Udah deh jadi. Sekarang kita cek tingkat kekenyalannya ya. Wah kenyal loh bakso buatan gua, asik. Berarti berhasil baksonya. Buat kuahnya tinggal rebus aja sumsum tulang yang banyak. Masak minimal 2,5 jam. Tinggal bumbuin pakai bawang putih dan bawang merah tumis yang di blender halus ya. Terakhir tinggal tambahin seledri dan daun bawang. Jadi, sampai cobain. Kuahnya bener-bener rich ya. Jangan kira kan bikin bakso di rumah sendiri, sebenarnya itu nggak kalah sama bakso abang-abang. Nah, kalau makan bakso yang kayak gini kan lu nggak merasa bersalah jadinya. Kalau kalian concern sama kayak gue, yang menghindari tepung, gula, kemudian yang minyak, gue saranin kalian pilih bakso itu mesti ya kadar proteinnya itu tinggi atau campuran tepungnya itu sedikit. Cara ngeceknya gimana? Kalau kalian beli yang frozen, kalian tinggal cek di komposisi. Gue ada rekomendasiin satu bakso yang gue udah sering pesen gitu karena gue tahu komposisi dagingnya itu lebih dari 85%. Teksturnya itu garing ya, kemudian gue tahu dia pakai dagingnya premium. Gue pernah lihat sendiri cara buatnya gitu ya. So, kalian boleh pesen namanya bakso kopi. Kalian boleh cek di WhatsApp di bawah. Nanti gue akan taruh di caption. Kalian mesti cobain. Udah tahu belum ternyata bikin donor kebab di rumah itu gampang banget. Isiannya banyak dan lu bisa dapetin 51 gram protein loh. Auto lagi deh. Yuk kita buat. Pertama-tama kita mau bumbuin dagingnya pakai bawang putih cincang, dan untuk rempah-rempahnya kalian tinggal lihat di caption ya karena banyak banget. Soalnya ini gue mau bikin rasanya biar flavorful. Oke, kalau sudah kita tinggal campurin aja kayak gini ya. Ambil baking paper dan rolling pin, kemudian kita mau roll dagingnya sampai tipis seperti ini. Kalau sudah kita tinggal lipat-lipat seperti ini. Sebelum dagingnya kita panggang, gue mau tambahin paprika, jalapeno, sama onion. Nah ini paprikanya sama onionnya gue tinggal potong-potong aja kayak gini. Habis itu kita bakalan panggang barengan sama dagingnya. Sebelum dipanggang kita akan olesin sedikit sama olive oil ya. Oke, sekarang kita akan panggang di suhu 180 derajat selama 20 menit. Sambil nunggu, gue mau bikin saus yogurtnya ya. Caranya gampang banget, tinggal chop-chop parsley sama daunnya seperti ini. Kemudian kita akan mix sama Greek yogurt. Tambahkan bawang putih cincang, mayones, dan kasih sedikit lada. Lalu, nah ini dia secretnya. Gue kasih ghee biar wangi. Oke, selanjutnya gue mau potong bawang bombay, lalu mau gue sear sama ghee. Nah ini tuh sumpah wangi banget ya. Wah pas banget, daging kebabnya juga udah jadi. Nah dagingnya tinggal kita suir-suir aja seperti ini. Ini wanginya beneran deh, kebangetan. Dimakan gini aja udah pasti enak sih. Kalau sudah, kita tinggal campurin semua bahan-bahannya seperti ini. Terakhir kita kasih fresh parsley, kemudian kita gulung. Nah ini biar mantap kita akan grill di kedua sisinya ya. Udah deh jadi donor kebabnya. Gue penasaran sih pengen cobain. Sampai muncrat kan. Ini juicy, ada smoky. Jadi kita kasih rempahnya itu kan banyak banget ya. Asli, ada dill, asin, gurih, ada aromatiknya, seger banget.